Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat, kabar baik. Hujan dulu. Saat ini daerah Kasuat mulai proses penyepraian. Proses mulai melakukan penyepraian. Jadi kali ini sudah menginjak usia 11 hari. Ini artinya harus cepat-cepat diobati, spray sebab itu nanti dilakukan akan terjadinya penyakit jantung. Jadi untuk usia 11 hari ini saya usahakan harus lekas diobati. Jadi kalau sudah ada penyakit jantung masuk ini malah repot. Itu pun kalau untuk penjagaan seharusnya ya setelah tumbuh segini. Ini harus lekas di spray, paling tidak 1 asmek diutamakan, dan obat lainnya yaitu untuk ulat. Ini waktunya yang monggo kita segerakan penyepraian. Wes sontane suki lur. Wajahnya kumut-kumut lur ya. Kondisinya tanknya seperti tank lawas juga orang. Lanjut gawe lur. Bismillah. Dengan bawang merah saya yang bekas padi dulu. Ini sudah menginjak usia 11 hari. Nah, kemungkinan ada punya dulu ini yang bersamaan dengan saat saya tanam. Keadaannya semoga keadaan baik-baik tanpa ada banyak kendala. Kalau kendala sih tetap ada, tapi kalau sedikit kan ya kita jadi agak ringan tenaga, ringan dana dulu. Untuk lahan padi saya rasa ini ya sudah mencukupi untuk kelasnya bawang merah. Ini kalau ngecam obat di sini dulu ya, biar adem awake, adem pikirane wes. Alhamdulillah.
obate sak kampli digawa kabeh. Dulur, persiapannya dulur. Lah kopine dirubung semut. Ya Allah. Duh. Kopi 3.000 dirubung semut. Rokoknya dirubung semut. Rokok ontani. Pilih ndi kenake. Ya dulur, tadi pagi-pagi sudah siram dan balik lagi sarapan. Nah, tadi pagi siram sudah ada kopi, beli kopi di warung depan itu, sambil rokokan, terus pulang sarapan, habis sarapan balik lagi lah, terus nyangking obat alias bawa obat sama tangki. Sudah lengkap ini peralatannya. Untuk kali ini saya membawa insektisida Asmax, Gordon, dan Sagribit dulur. Untuk pengawalan obat ini untuk mengantisipasi adanya gerandong dan ulat dulur. Ini memang sudah ada gerandong sedikit dulu, tapi kita jangan melihat sedikit banyaknya. Untuk pencegahan itu saat pengobatan awal harus ada Asmax dulur, sebab gerandong terus mengintai, apalagi kalau sawah saya ini dekat dengan ini tanaman-tanaman belantaran ini. Wah, ini biasanya kan sumbernya gerandong dan burem berutu, bahkan banyak lagi ini walang ini yang pinggir sekitar sini dulur, banyak walang, jadi ini pada dipaten sama walang ini. Ya dulur, ini dari awal satu dengan Asmax dulur. Ini dengan bahan aktif abamectin bisa dikasih 15 sampai 20 cc dulur. Untuk pencegahan bisa dikasih 15, dan kalau sudah masuk penyakit gerandongnya harus dipakai dengan cc 20 cc dulur. Dan itu pun harus di spray 2 hari berturut-turut. Nanti kalau ndak gitu ndak lekas sembuh. Kalau ndak lekas sembuh nanti akan mengganggu pertumbuhan, sebab untuk gerandong ini bahaya ini. Gerandong ini kalau sudah nyerap sari makan atau sari-sari pati dari tanaman itu sendiri, nanti bawang merah itu akan semakin tidak berdaya, akan lemas, dan penyembuhannya itu juga sulit. Nanti kalau dipupuk pun juga lama untuk berkembangnya. Ya dulur, yang kedua saya pakai Sagribit 1 sendok saja dulur. Untuk pencegahan 1 sendok sampai 2 sendok. Dan selanjutnya tambahan Gordon dulur. Ya kalau masih kecil jangan dipakai banyak, ini sekitar 15 cc dulur. Nanti kalaupun ada ulatnya bisa dikasih 20, tapi nanti bisa didampingi dengan fungisida dulur. Untuk kali ini saya tidak pakai fungisida sebab masih kecil banget ini. Saya coba ini yang asli buat gerandong aja sama sedikit ulat. Nanti untuk fungisida pengobatan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dulur, jangan lupa ya, untuk penyepraian saat kecil diusahakan memakai Asmax atau abamectin bahan aktifnya. Entah itu nanti
Asmax atau Bamex atau Maxdown, yang penting bahan aktifnya itu Abamectin dulur ya. Jadi saya ndak sponsor ini, jadi harus saya sebutkan obat-obat yang lain karena memang tidak ada gajian, tidak ada bayaran dari produk-produk pabrik. Wis kapok wong pabrik we kabeh tak ratakno merata ini. Jadi untuk obat-obat kalau ndak ada ya pakai yang bahan aktifnya sesuai dengan obat yang saya pakai. Jadi ndak usah bingung. Kalaupun ingin seperti saya ya silahkan cari obat yang ada mirip seperti punya saya. Tapi kalaupun tidak ada ya cari yang lain yang ada di tempat dulur-dulur. Dan nanti jangan banyak pertanyaan yang gini-gini, ndak usah. Pokok cari yang bahan aktifnya itu Abamectin. Kalau bisa ukuran itu yang lebih tinggi, kalau bisa ya dulur ya. Umpama saya paksa pakai ini nanti gimana ya, setiap daerah kan belum tentu ada. Gimana ini dulur sudah cenderung pengen yang obat yang saya pakai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Guys, sudah selesai dan akhirnya bisa istirahat sejenak. Kenapa sejenak? Banyak acara, banyak tugas, akeh penggaweane lur wes. Ini nanti pulang juga banyak tanggungan, buka WA banyak pertanyaan, buka komen YouTube banyak juga pertanyaan. Sedangkan istri saya bertanya saja belum tentu saya jawab. Ini memang keuntungan dulur-dulur ini. Bejo-bejone lho sampean. Tenan wi. Bojoku takoke lho rong karena tak jawab muga aku kesel. Tapi yo nek neng komen neng WA ki kok mbuh wis tampet teh kesel barang. Jadi untuk dulur-dulurku nanti kalau komen di YouTube belum sempat saya jawab, memang itu belum sempat. Nanti akan ada waktunya, nggak sampai berapa jam atau sehari nggak sampai, insya Allah saya balas atau saya jawab. Untuk di WA juga gitu, banyak di WA saya ini banyak nomor-nomor subscriber itu ada 500 bahkan lebih ya dulur. Ini loh bekas padi, ini bekas padi beneran dulur, jadi saya nggak ngada-ngada ini. Untuk saya upload semua yang saya upload dulur ya, semua ya kenyataan ya begini apa adanya saya ini. Jadi ya ini bekas padi ya bekas padi, jadi tidak ada rekayasa. Jadi saya saat upload ya itulah yang saya tanam. Jadi dari mulai lahan sampai umur sampai tua tetap saya upload. Jadi saya upload dari lahan sampai tanam sampai pupuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu asli dari kerjaan saya setiap hari dulu. Jadi itu nanti memang resiko, kalaupun tanaman itu ndak lulus itu resiko kan dulur. Jadi saya ini YouTuber yang paling berisiko, jadi nggak bisa enak-enakan.
Apalagi kalau dulur-dulur ini istilahnya itu mengikuti cara saya, cara apapun dari pengolahan, dari pupuk, dari obat, itu kalau mencontoh sesuai dengan anjuran saya atau sesuai yang saya praktekkan, itu nanti kalau ndak sampai lulus atau ada kejadian permasalahan yang memang sangat-sangat serius, nanti pasti saya yang disalahkan, ya kan? Nah, ini makanya saya hati-hati ini dulu. Dengan pemakaian pupuk itu saya anjurkan dan saya praktekkan harus pupuk yang berimbang. Nanti kalau ada kendala di suatu saat kemudian, nanti banyak pertanyaan saya gimana inilah. Makanya saya ini carikan solusi yang terbaik dengan pupuk yang terbaik dan obat yang terbaik. Kalau saya mencontohkan barang yang jelek, ya saya tidak mau. Jelek dalam arti kalau nanti kita memakai pupuk ini, obat ini, nanti kalau ada imbasnya, nanti kan malah jadi masalah dulu. Jadi saat pemakaian pupuk atau obat itu saya memikirkan kedepannya dulu. Sebab tanah itu dulu ya, kalau kita pemakaian pupuk itu satu, pupuknya tidak seimbang, dua, terlalu kebanyakan atau overdosis. Nah, biasanya kalau memakai pupuk yang murah, yang kurang berimbang, nanti biasanya pemakaiannya itu dulu-dulu tuh, wah murah, kita kasih banyak aja, paling habis berapa lah gitu. Tanpa disadari suatu saat tanah itu akan bermasalah dan setiap ditanami pasti akan bermasalah. Kan dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.